Halo, selamat pagi pemirsa TV One. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Senang sekali saya Nofri Afandi kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Pagi TV One. Jantung merupakan organ yang vital, penting dan esensial. Fungsinya mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh yang lain, dan jika kita mempunyai permasalahan pada jantung, maka kelangsungan hidup kita juga akan terancam. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan jantung agar hidup yang lebih berkualitas. Tentunya ini sesuai dengan tema kita pada hari ini ya. Kita akan membahas mengenai mau pasang ring di jari atau di jantung. Nah, ini tentunya menarik pemirsa, menarik dan juga sedikit menyeramkan ya. Dan akan kita bahas dengan dua narasumber dari negeri jiran Malaysia. Sudah ada Bapak Hairi Hanania selaku Country Manager Indonesia IJN. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, baik. Selanjutnya kita akan berbincang juga dengan dokter spesialis jantung dari Malaysia, ada Dr. Mugilan Sindarajo. Apa kabar dokter? Kabar baik. Selamat pagi. Baik. Saya sehat. Baik. Nah, sebelum saya berbincang nih dokter dan juga Pak Hairi, saya punya pantun nih. Karena Melayu, Medan dan Malaysia ini ada kemiripan. Jadi saya punya pantun nih. Kalau tak suka apa nak dikata? Kalau suka boleh kita bersukaria. Karena saya tak fasih cakap Malaysia, bolehlah saya pakai bahasa Indonesia. Oh, baik. Bagus sekali pantun. Baik, saya akan bertanya yang pertama ini untuk Pak Dokter terlebih dahulu. Dokter, ini tema kita membahas mengenai ring, pasang ring di jari atau di jantung. Ini menarik. Mungkin bisa dijelaskan dulu tema ini apa maknanya? Pasang ring di jantung ataupun dalam istilah medisnya pasang stent di dalam jantung ke dalam pembuluh darah di dalam jantung kita. So apa akan berlaku apabila seorang pesakit itu mengalami serangan jantung? Kena pergi ke doktor jantung dan doktor jantung akan memasang kateter. Kateter itu dipasang di pangkal lengan ataupun di pangkal paha. Apabila sebelum itu doktor akan bagi ubat bius di tempat tersebut apabila sudah dipasang kateter itu akan melalui saluran darah ke dalam pembuluh darah dan sejenis dawai atau kabel akan dimasukkan ke dalam saluran darah yang tersepit itu. Dawai itu menuntun balon dan juga ring jantung atau yang dipanggil sebagai stent. Kemudian apabila kabel itu ke dalam saluran darah ke pembuluh darah yang tersempit, balon itu akan dikembangkan. Apabila dikembangkan, stent ataupun cincin atau ring itu akan menempel ke saluran darah yang tersumbat. Selepas itu balon itu akan dikempiskan dan dikeluarkan. Baik, nah seperti apa tingkat keparahan seorang pasien hingga harus dipasang ring jantung? Selalunya pasien-pasien kita ada simptom-simptom simptom-simptom seperti nyeri dada, seperti sakit di sebelah kiri bahagian dada yang boleh melebar ke rahang ataupun ke bahu atau ke belakang. Apabila itu berlaku boleh ada keringat, rasa mual, boleh rasa dada berdengup secara laju. Itu semua adalah simptom penyakit jantung ataupun serangan jantung atau kita panggil sebagai heart attack. Apabila ada berlaku begitu, kita kena ke rumah sakit yang terdekat. Rumah sakit terdekat, selepas itu doktor pakar jantung akan tengok. Mungkin selepas itu rawatan lanjut boleh dirujuk kepada IJN. Luar biasa sekali. Baik. Nah, sesuai dengan kata dokter, jika lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit IJN. Nah, saya akan berbincang juga dengan Pak Hairi. Pak Hairi, ini kan tadi dokter bilang kalau kita terkena penyakit jantung bisa berobat ke IJN. Benar. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih kelebihan IJN dengan rumah sakit lainnya yang ada di Malaysia? Okey, baik. Selamat pagi warga Medan. Okey, IJN ini adalah rumah sakit khusus jantung, jantung anak dan dewasa yang terbesar dan terdepan di Asia Pasifik. Kita rumah sakit IJN ini didirikan ataupun ide ini dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Waktu itu kita enggak punya rumah sakit khusus jantung. Nah, dari situ beliau bangunkan rumah sakit khusus jantung ini daripada tahun 1992 sampai sekarang. So kita sekarang ni keunggulan kita ni memang khusus jantung, daripada kandungan anak, daripada kandungan lagi kita bisa sudah deteksi sama ada bayi itu punya jantung berlubang atau apa sampai ke peringkat dewasa orang tua kita bisa tangani. Nah, kita juga keunggulan kita ni juga kita punya teknologi yang terdepan. Apa-apa teknologi tentang jantung ke depan akan dimulai ataupun dicuba di IJN. Nah, selain pada itu juga kenapa kita rumah sakit khusus jantung terbesar juga kerana kita punya doktor seramai 168 khusus jantung anak dewasa aja. Jantung aja 168 ya. 168.
dan kita punya klinik konsultasi kita sebanyak 61. Nah, kita juga punya cat lab, OT kita ya, ruang bedah ya, ruang cat lab kita, dan karyawan kita juga kita ada seramai 2,500 lebih 2,500 lebih ya. Khusus jantung aja, dan kebanyakannya daripada nurse ya, suster. Dan kita juga menerima banyak pasien daripada terutama di Malaysia dan di luar negara juga, lagi di Indonesia ya. Dan kita juga harga kita terjangkau, agak murah harga kita kalau dibanding dengan rumah sakit yang lain. Nah, kerana apa? Kerana kita ini rumah sakit kita pemilikannya di bawah pemerintah, Kemenkeu, ya. So dari situ kita punya dana, dan tapi kita lebih melihat pada kualitas. So kita kerja pada kualitas kita. So kita juga salah satu rumah sakit khusus jantung, kita juga salah satu rumah sakit yang pamerkan kita punya indication of quality di situs kita. So kita di situs kita tu ada satu segmen tu di mana kita akan publish kita punya mortality rate, infections rate, yang mana rumah sakit di seluruh dunia enggak bakal buat itu. Ya. Nah, kerana apa kita berani publishkan? Kerana mortality rate tu agak rendah, paling rendah. Kalau dibanding dengan yang lainnya, itu salah satu keunggulan kita yang untuk biasanya ya. Pak Hairi, yang biasanya lebih diunggulkan nih, yang menjadi daya tarik bagi pasien ataupun calon pasien, mungkin dari segi konsultasi dan juga bertanya-tanya sebelum dia berobat ke IJN, apa saja yang ditawarkan? Biasanya kalau dia mau tanya apa, berobat di IJN, mau datang ke IJN. Biasanya kita punya perwakilan di Indonesia ya. So bisa warga-warga Indonesia bisa kontak perwakilan kita ya untuk mendapatkan second opinion, kita panggilnya. Ya, second opinion itu biasanya harus disertakan dengan medical report. Kalau dia mau kontrol di IJN ya, kalau dia mau lakukan medical check up pun boleh ya. So bisa kontak kita dan kita akan bagi second opinion itu secara gratis. Dan kalau mereka setuju untuk datang ke IJN, kita juga melakukan servis untuk melakukan penjemputan gratis. Penjemputan gratis daripada bandara KLIA ke IJN atau hotel. Dan waktu pulang juga daripada hotel atau IJN ke bandara. Itu secara gratis. Ini semacam pelayanan prima ya. Pelayanan prima. Dan di IJN juga kita punya unit, department dipanggil International Patient Center. Department ini hanya akan menjaga pasien-pasien antara bangsa. Dari situ, so pasien-pasien luar negara tu nggak perlu khawatir mau ke mana sampai IJN, mau ke mana, di mana. Dari situ aja langsung ke IPC akan uruskan semuanya. Bantu mereka untuk registrasi, ketemu dokter, ambil obat, ya, pembayaran, semua. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Pak, pasiennya terima bersih. Terima bersih, komplit paket gitu. Paket. Baik, pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan dokter yang mengenai kenapa sih harus pasang ring dan bagaimana sih indikasi-indikasinya seorang pasien jantung itu harus dipasang ring. Tadi kita juga dengarkan seperti apa fasilitas yang ditawarkan oleh IJN, Institut Jantung Negara, Rumah Sakit Jantung di Malaysia, dan kita akan berbincang lebih lengkap lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap di Inspirasi Pagi TV One. Begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen dong. Ya. Yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridhoso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan Angkutan Umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Dan mengupas kasus sosial lainnya.
Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Balik lagi di Inspirasi Pagi TV One, pemirsa, masih dengan dua narasumber dari negeri jiran Malaysia. Dokter, tadi kita sudah jelaskan seperti apa sih pasien ini harus memakai ring ketika menderita penyakit jantung. Nah, selanjutnya saya bertanya, bagaimana bisa terjadi kesumbatan atau penyumbatan pada saluran darah di jantung? Apakah faktor penyebab penyumbatan pada saluran darah itu? Faktor utama penyumbatan saluran darah ke arteri koroner itu adalah sebab penumpukan plak. Plak ini hasilnya dari ini dipanggil sebagai atherosclerosis, ya. Penumpukan plak daripada kolesterol yang tinggi dan juga zat yang lain. So, dalam masa beberapa tahun, plak ini akan semakin membesar dan selepas itu akan menyumbat saluran darah tersebut. Ya. So, hasilnya daripada kolesterol yang tinggi. Kolesterol ada dua jenis, kolesterol yang baik atau kita panggil sebagai HDL, high density lipoprotein. Itu adalah kolesterol yang baik, so kadarnya sepatutnya tinggi. Kolesterol yang jahat, ini adalah penyebab utama kolesterol yang jahat itu, ya, LDL, low density lipoprotein. Kebanyakan orang kolesterol yang jahat itulah yang tinggi. Itu yang jadi masalahnya. Faktor kedua adalah hipertensi, ya, ataupun high blood pressure. Apabila darah tinggi, ya, betul. Apabila kita mengonsumsi banyak makanan yang tinggi dengan garam, dan akan ada masalah darah tinggi ini, ya. Kemudian stres ataupun gaya hidup yang tidak berapa sihat seperti asap rokok dan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor penyebab serangan jantung itu. Baik, dokter. Tadi dijelaskan juga ada kolesterol jahat. Ya, nah, mungkin kepada pemirsa di rumah bisa dokter kasih saran makanan apa sih yang harus dihindari agar kita tidak terkena penyebab dari kolesterol jahat ini? Kebanyakan makanan yang tinggi dengan kolesterol jahat itu adalah makanan-makanan yang sedap belaka, seperti makanan goreng, ya, yang banyak minyak, seperti daging merah dan sebagainya. Ini adalah faktor utamanya. Nah, makanan yang enak-enak itu biasanya nggak baik, ya, dokter? Iya, betul, betul. Baik, dokter, kita ke Pak Hairil. Pak Hairi, tadi perbincangan kita, Pak Hairi bilang banyak di pasien dari berbagai negara, dari berbagai bangsa. Nah, khusus untuk Indonesia, seberapa banyak sih saat ini pasien Indonesia berobat di IJN atau IJN? Okey, kita mulai terima pasien daripada Indonesia mulai sekitar 2008. 2008, so nombor ini sudah membengkak. Kerana penghasilan kita, kualitas kita kelihatan gitu. Berarti pasien masuk IJN, keluar tu bisa melakukan kehidupan normalnya seperti masyarakat lain. So dari situ nombor tu naik sampai sekarang yang terakhir sekitar 4 hingga 5,000 per tahun daripada seluruh Indonesia. Tapi nombor itu semuanya adalah daripada rawat inap, ada yang rawat jalan, ada yang MCU, medical check-up. So itu tiga yang merangkumi pasien-pasien per tahun gitu. Yang mereka cari di IJN begitu, ya? Mereka datang dari IJN, ya. Baik, nah dengan banyaknya pasien dari Indonesia, mungkin apa saja sih asuransi yang bisa saat ini sudah bekerja sama dengan IJN sehingga nanti cukup membantu nih warga Indonesia yang berobat ke IJN Malaysia? Okey, karena IJN ini sudah terkenal di selatan dunia, satu. So kebanyakan asuransi yang internasional sudah kerjasama sama kita, ya. So untuk khusus Indonesia aja kita sudah kerjasama hampir semua, seperti Mandiri InHealth, ya, BNI Life, ya, Samandiri, Prudent, ya, banyak AIA, Great Eastern, Allianz, sudah banyak. Jadi beragam, bisa banyak pilihan, ya, Pak? Ya, so pasien-pasien yang punya kartu asuransi kalau datang bisa cashless atau reimbursement. Ada dua cara. Ada dua cara. Ada dua cara dilayani, ya, begitu, Pak? Iya, baik. benar. Baik, Pak Dokter, kembali ke masalah pemasangan ring jantung ataupun angioplasti. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan manfaat angioplasti setelah serangan jantung ini seperti apa nantinya? Okey. Kaedah angioplasti ini bukanlah obat yang boleh menyembuhkan penyakit secara umumnya, ya. Apabila seseorang mengalami serangan jantung, ini adalah kaedah untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Tetapi jikalau seorang pasien itu tidak mengambil obat-ubatannya, tidak pergi berjumpa dengan doktor, tidak ke rumah sakit, mungkin benda ini boleh berlaku balik. So memang bahaya. So semua pesakit terpaksa datang ke hospital, ambil ubat-ubatan dengan betul, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ya, angioplasti ini adalah kaedah untuk membuka saluran darah, pembuluh darah yang tersempit. So, apabila dibuka,
saluran darahnya semakin lancar dan otot-otot jantung akan menerima oksigen seperti biasa. So kaedah untuk menyelamat nyawanya. Baik, nah ini mungkin akan sia-sia ya dokter ya kalau seandainya si pasien sendiri tidak menjaga kesehatannya dan tidak sadar dengan kesehatan jantungnya, begitu ya dokter? Iya, betul. Baik, nah, Pak Hairi, kembali nih saya mau nanya mengenai ada tidak kantor perwakilan IJN di Indonesia saat ini? Oh, kita ada kantor perwakilan. Kalau di Sumatera itu sih kita punya di Aceh, ya, kita punya di Medan, ya, kita ada di Pekanbaru, kita ada di Jakarta sudah pasti, dan kita ada di Surabaya, ada Makassar. Kenapa sih IJN membuat perwakilan di daerah-daerah tersebut? Apakah ada alasan tertentu misalnya? Kita membuat perwakilan IJN di Indonesia itu untuk mempermudahkan masyarakat Indonesia untuk datang atau mendapat konsultasi atau mendapat informasi tentang IJN. Kerana perwakilan kita itu akan memberi informasi kepada mereka yang membutuhkannya, seperti dokter mana yang bagus, ya. Kerana kita jantung ni bukan jantung aja, ada spesialis lagi daripada jantung tersebutnya. So dari situ kita punya jantung anak lagi, dewasa lagi, medical check up lagi. So bagaimana penjemputan, ya, kerana kita mau berubat di luar negara tu kadang-kadang masyarakat takut. Dan kalau kita sendiri pun takut mau berubat luar negara tu gimana, ya. Tak punya saudara, ya, tak punya kenalan, ya. So dari situ perwakilan tu membantu, merekomendasi kalau masyarakat Indonesia mau tahu mau menginap di mana, penjemputan gimana, makan enak di mana, ya, oleh-oleh mencari di mana. Ya, kita punya perwakilan tersebut untuk membantu memberi informasi secara gratis. Baik, kalau istilah Indonesianya itu Pak ya, ingin berobat tanpa ribet itu bahasanya. Iya, tanpa benar. kesusahan. Iya, nggak ada kesusahan. Baik, Pak. Mungkin bisa dijelaskan dari daerah mana sih kebanyakan pasien Indonesia ini datang? Ini kan tadi bisa dibuat di perwakilan di Aceh, Medan. Apakah kedekatan daerah dengan Malaysia ini juga menjadi faktor utama alasannya? Seperti apa? Benar, kita ada paling banyak yang di Jawa dan di Sumatera. Ya. Di Sulawesi pun ada, ya. Di Kalimantan pun ada. Kerana bagi saya tu masyarakat biasa pasien-pasien tu kalau mau berubat jantung pasti dia cari rumah sakit yang terbaik. Walaupun jauh pasti mereka datang. Kalau di Makassar tu ada, di Manado ada, ya. Kalimantan, Pontianak ada, ya. Balikpapan ada. Kita ada terima. Ya. Berarti dari wilayah barat hingga ke timur ini perwakilannya hampir semuanya ada, begitu ya, Pak? Baik. Nah, dokter, saya mau coba tanya nih mengenai ada tidak resiko ataupun komplikasi saat melakukan prosedur pasang atau selesai pasang dari ring jantung ini? Tapi jadi jawab dulu dokter, kita akan lanjutin perbincangan ini Pak Hairi dan juga dokter setelah jeda berikut ini, tetap di Inspirasi Pagi TV One. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Kili begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau Pak Harto itu kan jelas punya konstituen dong. Ya, yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridlioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Kembali di Inspirasi Pagi TV One pemirsa. Nah, Dokter Mugilan, kita lanjutkan perbincangan tadi. Ada tidak komplikasi nantinya yang terjadi kepada pasien setelah pemasangan ring jantung nantinya? Ya, okey. Soalan yang bagus ya. Seperti prosedur medis yang lain, ada efek samping prosedur angioplasti ini ya. So kurang daripada 1% pesakit boleh ada serangan jantung semasa kita membuat prosedur angioplasti ini. Dan juga efek kemungkinan mendapat stroke juga. Tetapi kesan ini adalah kurang daripada 1% juga.
setengah pesakit, pasien-pasien boleh ada kegagalan ginjal, terutamanya pasien-pasien yang sudah ada kegagalan ginjal sebelum ini. Penyakit bawaan gitu ya bahasanya dokter. Penyakit bawaan. Ya, betul. Disebabkan oleh kencing manis, diabetes ataupun tekanan darah yang tinggi. Ya. Apabila sebab prosedur ini kita menggunakan cairan kontras, medium kontras. Apabila kita memasukkan medium kontras ke dalam badan kita, bila seseorang pasien itu sudah ada penyakit ginjal, mungkin boleh menjadi lagi teruk. Dan juga efek tempat yang kita mencucuk, memasukkan kateter itu boleh menjadi merah ataupun sakit. Ini hanya segelintir pesakit sahaja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih langka, kejadian langka begitu ya? Ya, betul. Tidak sering dijumpai. Tidak sering dijumpai. Baik dokter. Nah kira-kira berapa lama sih nantinya waktu yang diambil untuk pulih setelah pasien ini memasang ring jantung? Proses pemasangan ring jantung akan mengambil lebih kurang 1 atau 2 jam sahaja. Jikalau menjadi lebih rumit mungkin 3 atau 4 jam. Tetapi selepas prosedur itu, pesakit disarankan, dinasihati oleh doktor untuk rehat sekurang-kurangnya 1 minggu. 1 minggu. Di dalam 1 minggu ini pasien kena minum lebih air. Ya? Banyak minum air. Ya, banyak minum air kerana kita menggunakan medium kontras. Cairan kontras itu boleh merosakkan ginjal. Ya, so minum banyak air, sekurang-kurangnya 2 atau 3 liter sehari. Dan lepas tu berehat. Jangan melakukan tidak boleh membawa kenderaan, apa-apa jenis kenderaan untuk 1 minggu. Jangan mengambil berat, dan juga mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dalam masa 1 minggu tu kena banyak berehat, jangan stres. Jangan tetap bahagia, happy, betul. horas betul. Horas, dan juga mengambil ubat dengan betul. Ya. Baik, nah dokter, nah kira-kira berapa lama sih nantinya setelah pasien ini memasang ring jantung? Ini bertahannya untuk berapa tahun ke depan? Okey. Proses pemasangan ring ini selepas itu pasien kalau menjaga diri, mengamalkan gaya hidup yang sihat, ring itu boleh tahan agak lama, bertahun-tahun juga. Bertahun-tahun. Tetapi jika kita tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, merokok, tidak berolahraga, ring itu mungkin boleh bertahan kurang daripada 1 tahun. So semua pasien-pasien terpaksa mengambil ubat dengan betul dan juga jumpa doktor dari masa ke semasa. Nah seandainya nanti ring ini tidak bertahan lama dokter, apa yang harus dilakukan oleh pasien? Apabila kita sudah ada gejala-gejala sakit jantung ini, pergi berjumpa dengan doktor serta-merta seawal yang boleh. Selepas itu doktor akan melakukan rawatan angiogram dan juga angioplasti. Mungkin jikalau kita tidak menjaga kesihatan, 1 ring itu boleh menjadi 2 ring atau 3 ring atau mungkin sampai 7 ring. Berarti ini bisa bertambah ya dokter? Ya, bisa bertambah jikalau kita tidak menjaga kesihatan. Baik dokter. Nah tadi kita sudah banyak berbincang mengenai pelayanan dan juga apa saja sih yang dilakukan oleh dokter dalam penyakit ataupun pemasangan ring jantung. Ya, betul. Nah saya kan juga tertarik nih ya Pak ya, dan juga dokter di Rumah Sakit IJN sendiri alat-alat canggih apa yang tersedia dalam pengobatan ini? Di Rumah Sakit IJN kita adalah satu rumah sakit yang memang khususnya untuk pesakit-pesakit yang ada penyakit jantung arteri koroner ini. So banyak teknologi yang baru yang kita ada. Apabila ada penumpulan plak, kadang-kadang penumpulan plak itu adalah agak tegar, agak keras ya. So kita perlu melakukan prosedur yang lebih rumit. So ada gerudi, kita panggil berlian ya, berlian yang boleh dimasukkan ke dalam pembuluh darah tersebut untuk memecahkan plak-plak yang keras itu, atau apa kita panggil sebagai kalsium. Ya, apa kita sebagai kalsium. So kita ada rotablation, kita ada rawatan laser, kita panggil sebagai intravascular lithotripsy ataupun orbital atherectomy. Ini pun sejenis gerudi juga. Selain itu kita ada rawatan untuk injap jantung. Kita panggil TAVI, transvalvular aortic valvular transvenous aortic valvular implantation. Ini adalah rawatan rumit untuk kita mengatasi masalah injap utama, iaitu aortic valve. Baik, ternyata banyak sekali pemirsa alat-alat canggih yang memang disediakan oleh IJN untuk memberikan pelayanan maksimal tentunya bagi para Anda pasien jantung yang akan berobat ke Rumah Sakit IJN Malaysia. Nah dokter, ini saya juga tertarik nih bertanya, seandainya saya nih belum tahu apakah saya mengidap jantung atau tidak, perlu tidak untuk melakukan medical check up, dan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan bagi seorang calon pasien seperti saya untuk memeriksa kesehatan jantung? Di masa dulu kebanyakan pasien-pasien kita berumur 50 ataupun 60 tahun. Di masa kini ramai pasien-pasien kita usianya semakin dini ya, usia dini dia datang dengan gejala-gejala sakit dada, nyeri dada dan sebagainya. So saya sarankan untuk melakukan medical check up seawal 30 tahun.
30 tahun 30 sudah tahun bisa kalau boleh. Ya, betul. So, apabila datang ke IJN, kita bisa melakukan prosedur seperti ECG, ekokardiografi, stress test dan sebagainya untuk mengenal pasti apabila seorang pasien itu ada serangan jantung ke tidak, ada penyumbatan dalam saluran darah atau tidak. Baik, nah Pak Hairi, kira-kira range umur yang datang dari Indonesia nih berobat ke IJN itu di usia berapa sih kebanyakan? Kita ada usianya seawal anak bayi lagi. Datang untuk ketemu dokter kita. Seawal anak bayi? Ya, kita ada. Ya, sampai ke senior ya, sudah tua ya ada. Ya. Tapi kalau untuk melakukan medical check up tu seperti dokter sarankan, zaman-zaman sekarang ini umur 30 tahun sudah harus periksa. Untuk pria ya, untuk wanita tu 35 ke atas harus datang periksa setahun sekali sekurang-kurangnya. Setahun sekali sudah cukup maksimal ya, minimal cukup. ya. Ya, kerana jantung tu bekerja saat mula dalam kandungan. Belum pernah stop. So kita harus periksa ya, jantung harus periksa. Maintenance-nya, perawatannya. Maintenance-nya harus periksa. Baik, Pak Hairi. Nah, dokter sebagai penutup kita juga nih, dokter mungkin bisa kasih nasihat kepada pemirsa di rumah. Apa sih yang harus dilakukan agar kita tidak terkena serangan jantung? Sebelum kita terkena serangan jantung, kita kena mengamalkan gaya hidup yang sihat, makan makanan yang sihat juga ya, yang kurang dengan garam, kurang dengan kolesterol, kurang dengan minyak-minyak yang berlebihan, dan berolahraga sekurang-kurangnya 150 minit dalam masa 1 minggu ya, dan hindarlah asap rokok juga. Baik. Apabila ada risiko yang lebih tinggi, mungkin faktor genetik, apabila ayah ataupun ibu, bapa ataupun ibu ada masalah jantung, pergilah buat check up seawal yang boleh supaya kita dapat mencegah daripada kena serangan jantung. Mendeteksi dini ya? Ya, betul. Apabila kita sudah ada serangan jantung, pergi ke rumah sakit yang berdekatan. Lepas tu jumpa dengan doktor spesialis ya, spesialis penyakit jantung ini. Khususnya di IJN? Khususnya di IJN, ya betul. Baik dokter, Pak Hairi mungkin bisa dikasih tahu kepada pemirsa di rumah di Indonesia nih, jika mau konsultasi, mau tanya-tanya tentang IJN, bagaimana pengobatannya dan sebagainya, itu harus menghubungi kemana? Okey, permisa boleh hubungi Ibu Agnes ke nombor yang ini ya, di nombor ini, dan beliau sedia membantu untuk memberi informasi apa segala macam yang diperlukan oleh permisa tentang perawatan jantung. Baik. Ya. Itu pemirsa sudah dengarkan ya. Nanti bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini bagi Anda yang ingin berobat ke IJN, memeriksa baik itu belum terkena sakit jantung, bisa medical check up ya Pak Hairi ya, untuk memeriksa seawal sedini mungkin apakah Anda ada penyakit jantung atau tidak. Dan tentunya kita harus menjaga hidup sehat dan tetap semangat menjalani hidup ini ya Pak Hairi ya. Benar. Baik. Benar, mungkin dokter terakhir bisa closing statement kepada pemirsa di rumah. Macam saya bagi tahu tadi, bila ada gejala-gejala sakit penyakit jantung ini, jangan melengahkan masa. Pergi tengok doktor seawal yang boleh. Sebab lebih banyak masa yang kita melengahkan, mungkin penyakit jantung itu boleh jadi lagi teruk. Ya, boleh menjadi lagi teruk dan kita mungkin boleh kehilangan nyawa. So siapa yang ada di sana mungkin boleh belajar prosedur CPR. Jikalau ada pasien-pasien yang kena serangan jantung, kita belajar CPR untuk tekan dada dan menghidupkan balik sakit-sakit tersebut. Ya. Baik, terima kasih dokter. Pak Hairi mungkin bisa terakhir closing statement kepada pemirsa di rumah. Pemirsa boleh datang ke IJN ya untuk melakukan medical check up-nya dan sekalian berlibur sambil bershopping ya. Di Malaysia kita punya tempat-tempat yang menarik juga untuk dikunjungi. Silakan kontak Ibu Agnes ya untuk maklumat lanjut. Baik, nah pemirsa itu tadi seperti apa perbincangan kita dengan dua narasumber sangat luar biasa. Sudah banyak sekali yang diberikan informasi penting mengenai penyakit jantung oleh Dr. Mugilan Sundaraju. Terima kasih dokter atas informasinya. Terima kasih. Dan juga Pak Hairi Hanania selaku Country Manager Indonesia IJN. Terima kasih Pak Hairi atas informasinya. Semoga nanti masyarakat Indonesia banyak yang datang berkunjung ke IJN dengan segala macam fasilitas yang diberikan. Demikian pemirsa perbincangan kita dan dua narasumber mengenai pasang ring di jari atau di jantung. Tentunya saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Inspirasi Pagi TV One di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dimnu.